Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Yang saya hormati Direktur PT Cipta Nirmala Dr. Tawang Arif Nugroho, begitu pula Direktur PT Cipta Nirmala Bapak Heri Wahyudi, dan juga Kepala Rumah Sakit Gresik Dr. Hendrawan Wijanarko, dan Direktur Cipta Nirmala Hukada Dr. Asmauna Asrining Tias, dan semua para dokter, para hadirin, hadirat, dan keluarga besar daripada Rumah Sakit Semen Gresik rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia, di acara yang mulia, untuk bersama-sama kita beribadah kepada Allah, untuk bersama-sama kita mengkaji syariat-syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan barokahnya kita hadir di majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, menutup segala aib-aib kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula hajat PT Nirmala Cipta Nirmala diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua daripada hajat-hajat hadirin hadirat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Masih dalam kajian kemarin tentang bagaimana cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam yang memberikan pelajaran penting bagi kita untuk menjadi seseorang yang tawadhu, orang yang rendah diri, orang yang tidak merasa hebat, ya. Sebagaimana itu dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika beliau mendatangi Nabi Khidir alaihissalam untuk menimba ilmu dari beliau. Padahal secara pangkat, secara kedudukan, Nabi Musa lebih mulia, Nabi Musa lebih tinggi. Tapi pelajaran yang bisa kita ambil dengan ketinggian kedudukan beliau, masih mau belajar dengan orang yang tingkatannya di bawah beliau, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Dan itu tidak didapatkan kecuali orang yang mempunyai hati yang bersih. Ya, dan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, harus belajar untuk seperti itu. Merasa diri kita ini rendah, tidak sombong, tidak merasa hebat, dan itulah yang perlu kita praktekkan dalam keseharian kita. Kemarin kita sudah mengkaji bagaimana perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam sampai ketika beliau datang ke suatu desa, kemudian tidak dijamu oleh penduduk desa tersebut, kemudian ada tembok yang akan runtuh, justru malah dibetulkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Khidir alaihissalam, qala law syi'ta latakhatta alaihi ajra. Wahai Khidir, kalau kamu mau, kamu minta imbalan dong dari penduduk desa ini. Kita sudah bangun ini. Imbalannya bisa buat kita makan. Nah, disitulah akhirnya Nabi Khidir mengatakan,
hadza firaqu baini wa bainik sa'unabbi'uka bitta'wili ma lam tastati alaihi sabra. Ini adalah perpisahan kita wahai Musa. Ya. Aku akan memberikan penjelasan kepadamu kenapa kamu tidak bisa sabar. Ya. Kenapa kamu tidak bisa sabar? Sekarang alasan-alasannya akan disebutkan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Sebelum itu ulama mengkaji rumah yang tidak atau tempat yang tidak bisa menghormati tamu itu adalah tempat yang paling jelek. Kata ulama, syarul buyut, rumah yang paling jelek, atau syarul qura allati la tudhifud dhaif. Imam Qatadah mengatakan sejelek-jeleknya desa adalah desa yang tidak mau menjamu tamu. Begitu pula rumah kita. Rumah yang tidak suka tamu berarti rumah yang paling jelek. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bahkan mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim dhaifahu, kata Nabi. Barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, hendaknya menghormati tamunya. Berarti tanda orang yang beriman kepada Allah, tanda orang beriman kepada hari akhir, dia itu hormat dengan tamunya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu ada cerita para hadirin tentang sahabat mengadu kepada Nabi bahwasanya istrinya itu tidak suka tamu. Ya Rasulullah, istri saya ini kalau sudah tamu datang mungkin ngomel gitu. Sampean enak lo nggodok sing masak sopo, mungkin gitu ya. Sing kora-kora sopo, mungkin gitu. Ya. Suaminya senang tamu, istrinya tidak suka tamu. Maka kata Nabi Muhammad SAW, besok kamu bilang kepada istrimu, Rasulullah mau datang ke rumahnya. Disampaikan. Nah ketika istrinya mendengar, Rasulullah mau datang ke rumah kita. Kalau Nabi yang datang, masak Pak Bu. Ya. Karena tamu spesial ini. Ya. Dan ada rumah tangga yang seperti itu. Kalau tamunya spesial, gelem masak. Ya. Tapi gimana ya. Kalau teman-temannya nang warung ya Mas. Ya. Nah karena ini Nabi Muhammad, masak mungkin gulai segala macam. Datang Nabi Muhammad SAW. Dijamu makanan yang lezat karena Rasulullah datang. Nah, Nabi berpesan, nanti kalau saya keluar rumah, perintahkan istrimu untuk menyaksikan saya keluar dari rumah. Oh ya. Ketika Rasul keluar, subhanallah, Nabi itu diikuti seperti ular, gambaran saja kalau cengking dan lain sebagainya. Oh teriak-teriak, ya Rasulullah, awas belakang jenengan banyak binatang itu. Ya. Maka Nabi memberikan penjelasan, bukan. Ini pelajaran bagi kalian. Ya. Tamu itu ketika datang ke rumah membawa keberkahan. Ketika keluar membawa kejelekan-kejelekan yang ada di rumah. Penyakit-penyakit itu semua dibawa tamu ketika keluar. Ya. Tapi syaratnya tamunya dijamu. Ya. Dikasih makan yang enak Mbak Bu. Kalau dikasih wafer sama tetok ya. Sing metu semut tok Pak. Oh gitu ya. Ketika dijamu dengan jamuan yang luar biasa, tamu itu akan keluar bawa penyakit-penyakit yang dia ada di rumah dibawa semuanya, kejelekan itu dibawa semua. Itu yang terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang hormat kepada tamu, tanda orang itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dulu juga ada cerita para hadirin, ada seorang ulama di kota Aden. Namanya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adni. Ya. Terkenal Abu Dhifan itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu satu tamu nyembelih satu kambing. Ya. Punya ribuan kambing, puluhan ribu kambingnya mungkin. Ya. Nah, Abu Bakar itu seperti itu. Kalau ada satu tamu, sembelih satu kambing. Ya. Suatu ketika ada ulama datang kepada beliau, Syekh Al-Amudi, bangsa dari Al-Amudi. Ulama ini. Kebetulan mungkin rumah beliau itu di atas, jadi harus menaiki tangga-tangga. Orang-orang
Dulu rumahnya ya tinggi-tinggi dan itu di negeri Yaman di Hadramaut sana. Jadi ulama ini karena naik tangganya kecapean mungkin. Gak sampai-sampai ini ya. Nah, ketika sudah sampai melihat mungkin ulama ini kecapean naik tangganya, ngomong sama santrinya beliau. Coba kamu hitung anak tangga yang dilewati oleh Syekh ini berapa sih? Dihitung ada 50 anak tangga yang dinaiki. Maka Al-Habib Abu Bakar memerintahkan santrinya sembelih 50 kambing. Per tangga 1 kambing. Karena merepotkan naik ini loh. Ya. Oh disembelih Pak. Sudah disembelih 50 kambing. Coba tanya santrinya yang mengawal itu. Biasanya Syekh Al-Amudi ini senangnya makan dari kambing mananya? Mungkin pahanya atau mananya. Oh senang hatinya. Hidangkan 50 kambing itu hatinya semuanya. Mungkin digulai, dibrengkes, wow gak paham Pak ya. Pokoknya 50 kambing. Ya. Nah, kata syekhnya ini mubazir ini, israf ini, berlebihan. Yang makan cuma saya, tapi kok 50 kambing disembelih. Maka beliau mengatakan ini tidak mubazir wahai syekh. Jenengan makan dulu yang enak, kalau sudah selesai kita bagikan. Banyak orang-orang yang menunggu barokahnya jenengan, barokahnya ulama. Jadi kalau mubazir itu dibuang, ini enggak dibuang. Kita siap mengantar ke tempat-tempat orang yang membutuhkan. Nah, ketika itu Habib Abu Bakar mengatakan, kamu jangan heran melihat yang saya lakukan seperti ini. Menghormat tamu yang seperti itu. Saudara saya yang namanya Husin lebih dermawan. Penasaran Pak, ini 50 kambing. Lah kalau ke sana, isok 100 kambing ini. Lebih dermawan katanya. Dia tempatnya di Tarim. Penasaran berangkat ke sana. Kepingin dijamu model apa ini? Subhanallah ketika sampai di sana, tanya rumahnya Al Habib Husin di mana? Ya, oh di situ. Ada apa mau ke sana? Ya, maksudnya orangnya itu fakir. Kamu bakal merepoti nanti. Oh enggak, saudaranya di sana di kota Aden mengatakan dia lebih dermawan kok. Oh sak karepe. Ya. Ketika masuk ke rumahnya, datang waktu makan siang ini. Dikasih roti, Bu. Roti dibagi 2, yang separuh dikasihkan tamu itu. Yang separuh beliau ambil masuk ke dalam. Katanya tamu ini, loh, kok roti separuh ini? Oh mungkin belum siap. Ya, saya kan datangnya mendadak. Mungkin nanti digodok nanti malam mungkin ya. Mungkin belum siap nyembelih. Datang malam hari, gitu juga. Roti lagi. Diparuh, separuh dikasihkan tamu, separuh diambil oleh beliau, dimasukkan ke dalam. Ya. Wah, kalau seperti ini, iso kena emah ini. Ya. Roti terus separuh. Mana. Besoknya minta izin pulang. Ketika pulang datang lagi ke Habib Bakar ini. Diceritakan. Habib katanya saudaranya lebih dermawan. Terus ya apa ceritanya? Kamu ke sana? Iya. Saya ke sana dikasih roti separuh mean. Ya. Katanya Habib subhanallah, memang dermawan adik saya itu, saudara saya itu. Loh kok dermawan? Kamu tahu, yang dia miliki itu 1 roti. 1 roti dibagi 2. Separuhnya dikasihkan kamu. Separuh lagi dia bagi sama istrinya. Berarti separuh kekayaannya dikasihkan kamu itu. Kalau saya punya ribuan kambing, saya kasih kamu 50 kambing, 40 kambing, nggak ada separuh dari harta saya. Seperempat nggak ada. Berarti saudara saya lebih dermawan daripada saya. Ya, itu bisa kita ambil pelajaran para hadirin. Ada orang mungkin ya, orang itu penghasilannya kerjaannya mungkin 1 juta, tapi sodako 100.000. Hebat Pak, 10%. Ya. Ada uangnya miliaran, sodako 1 juta, nggak ada artinya. Ya. Padahal uangnya banyak. Presentasinya itu dari mana harta yang dia dapatkan, kemudian berapa yang dikeluarkan. Orang punya uang 100.000, sodako 10.000, hebat. 10% dari harta yang dia miliki. Orang punya triliunan, sodako 100 juta, sedikit. Ya. Nah, kita juga seperti itu, melihat seseorang yang mungkin nyumbang, mungkin sedekah, kita lihat bukan nominal yang dia keluarkan, tapi berapa yang harta yang ia miliki.
Sebagaimana cerita ini, ya, separuh daripada hartanya. Karena cuma yang dipunya cuma roti tok itu tok satu. Sedangkan kalau beliau punyanya ribuan kambing. Jadi sedikit meskipun mengeluarkan 50 kambing. Nah itu para hadirin, orang-orang yang hormat dengan tamu, ya, itu adalah tanda mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Dan termasuk cara penghormatan kepada tamu. Penghormatan kepada tamu, yang pertama kata ulama, itu harus dengan wajah yang senyum. Itu ketemu datang tamu, senyum, ahlan wa sahlan, mungkin apa kabar, senang. Itu tanda. Cara kita menghormati tamu seperti itu. Ojo ngene-ngene, wah gimana teko. Ya. Kemudian watibul hadis, kalau ngomong yang enak, dari mana, kapan datang, atau mungkin basa-basi apa. Kemudian menggelar karpet, kalau emang duduk di bawah digelarkan karpet, itu cara penghormatan tamu. Zaman dulu nggak ada kursi. Ya. Untuk lebih menghormati, didudukkan di tempat duduknya. Itu berarti puncak kemuliaan. Tempat duduk saya di sini, biasanya di sini. Tahu-tahu ada tamu. Tamu itu saya dudukkan di tempat duduk saya. Berarti saya betul-betul memuliakan tamu itu. Ya. Dan itu juga yang dilakukan Rasulullah SAW dengan Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha. Siti Fatimah itu para hadirin, karena memang beliau punya titel-titel yang banyak ya. Termasuk titelnya beliau itu gelarnya Ummu Abiha, ibu daripada bapaknya. Karena sangat perhatian dengan Rasulullah, seakan-akan seperti ibunya Rasulullah, Siti Fatimah itu. Anak tercinta Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai Rasul itu kalau Siti Fatimah ngetok pintunya hafal. Oh hadhihi daqqatu Fatimah. Ini ketokannya Fatimah ini, kata Rasulullah. Nah kalau Siti Fatimah masuk, maka sama Rasul dicium keningnya, didudukkan di tempat duduk Rasulullah. Itu kalau Siti Fatimah masuk ke rumah Nabi Muhammad SAW. Karena betul-betul cinta kepada Siti Fatimah. Begitu pula sebaliknya, kalau Rasulullah ke rumah Siti Fatimah, keningnya Rasulullah sama Siti Fatimah, kemudian didudukkan di tempat duduknya Siti Fatimah. Itu yang dilakukan Siti Fatimah kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi itu rumah yang terakhir beliau pamiti kalau mau keluar kota, mau perang dan lain sebagainya, itu rumahnya Siti Fatimah. Kalau datang dari luar kota, rumah pertama kali diinjak itu rumahnya Siti Fatimah. Itu yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian termasuk cara menghormati tamu dari Siti Fatimah mendudukkan Nabi di tempat duduknya itu puncak penghormatan untuk tamu. Kemudian memberikan makan kepada tamu, menjamu selama 3 hari. Tamu itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari berarti bukan tamu sudah. Ya. Wis telung dino iki wis masak dhewe, anggap rumah sendiri kan gitu. Tamu itu 3 hari. Ya. Nah, dalam menjamu tamu, ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat, dan ini kebanyakan ulama, kita tidak diperintahkan untuk memaksakan dalam menjamu tamu. Makanya sahabat Salman Al-Farisi beliau mengatakan, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an la natakallaf lidhaif ma laisa indana wa an nuqaddima ma hadarana. Nabi memerintahkan kita untuk tidak memaksakan dalam menghormati tamu. Maksudnya kalau nggak ada ya nggak usah dipaksakan. Yang ada dikeluarkan. Ya. Tapi kalau punya uang ya itu kok no, Pak. Ini maksudnya nggak ada uang, yang ada mungkin cuma apa roti dan teh ya itu. Tapi kalau kita bisa beli, punya uang ya belikan. Ketika tidak ada apa-apa di rumah kita dan kita tidak punya uang, tidak dianjurkan untuk memaksa. Dalam arti sampai utang mungkin untuk menghormati tamu, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena dalam hadis Rasul juga pernah mengatakan, la tatakallafu lidhaifatu bughiduhu. Kalian jangan memaksakan diri untuk hormat tamu, maka nanti kalian akan benci tamu. Gara-gara kita sering maksa, waduh dayo mane, kan gitu. Kenapa? Karena kita maksa dalam menghormatinya. Tapi kalau seadanya, kapanpun datang, saya seadanya kok. Nah, kalau faman
Fa inna man abghadad dhaif faqad abghadallah. Kata Nabi, barang siapa yang membenci tamu berarti dia benci Allah. Loh, bahaya itu para hadirin. Barang siapa kata Nabi yang benci tamu berarti dia benci Allah. Waman abghadallah abghadahu. Barang siapa yang benci Allah, Allah akan benci kepadanya. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada orang-orang yang memang hobinya hormat tamu. Kadang-kadang sampai memaksakan dirinya. Dan dia tidak benci, justru senang. Ini lain lagi urusannya. Ya. Karena juga ada hadis Nabi yang mengatakan, Man ladzada akhahu bima yashtahihi, kataballahu lahu alfa alfi hasanah. Barang siapa yang memberikan makan kepada saudaranya dengan apa yang dia senangi, maka Allah akan menulis bagi dia ribuan kebaikan. Ada tamu, kita kasih makan yang enak, dia senang dengan makanan itu. Kita tahu, oh ini senangnya sate, ini dibelikan sate. Oh mungkin senangnya ikan, dimasakkan ikan. Maka Allah akan menulis bagi dia ribuan kebaikan. Tidak cukup seperti itu. Wa maha anhu alfa alfi sayi'ah. Allah akan menghapus kepadanya ribuan kesalahan. Modal mungkin 200.000, tapi hilang ribuan kejelekan kita. Ya. Tak sampai di situ, wa rafa'alahu alfa alfi darajah, dan Allah akan mengangkat ribuan derajat. Ya. Wa at'amahullah min thalathi jannatin, dan Allah akan memberikan makan kepada orang itu dari 3 surga. Jannatul Firdaus, wa jannatu adnin, wa jannatil khuldi. Surga Firdaus, surga Aden, dan surga khulud. Itu bagi orang yang memuliakan tamu dengan memberikan apa yang ia senangi. Ya. Itu jaminan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk cara menghormat tamu para hadirin, biasanya yang punya rumah itu makan dulu. Kemudian yang punya rumah terakhir selesai. Kalau kita ada tamu, mungkin tamu malu mau mulai makan. Kita makan dulu. Ya. Setelah itu mungkin kita ngobrol atau mungkin pergi kemana. Nanti terakhir baru selesai kita cuci tangan. Yang punya rumah seperti itu. Jangan yang punya rumah selesai duluan. Tamunya isi akhirnya nanti. Loh, mari lah. Bisa dilekai, bisa dikunyah. Ya. Itu juga cara menghormat tamu seperti itu. Yang punya rumah makan dulu. Ya. Oh ada ikan yang belum disentuh. Supaya tamu tidak malu. Ya. Mungkin ini belum dicuil Pak. Cuil dulu. Jadi tamunya tidak malu untuk ambil itu. Ya. Setelah itu selesai, terakhir yang makan cuci tangan itu tuan rumahnya. Jangan tuan rumah selesai duluan. Ya. Karena kalau tuan rumah selesai duluan, tamunya malu semua nanti. Cepetan, mari. Diringgesi, mari gini kan gitu ya. Nah itu juga cara bagaimana orang menghormati tamu. Ya. Dan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, seperti itu para hadirin. Dulu pernah sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah ini, beliau kan ketuanya Ashabus Suffah. Ada sahabat yang tinggalnya di samping masjid. Kalau ada rezeki mereka makan, kalau enggak mereka puasa. Nah ketuanya itu Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah. Pernah suatu ketika Abu Hurairah ini keluar dari tempatnya karena lapar, kata beliau. Subhanallah, ketemu sahabat Abu Bakar. Ketika ketemu sahabat Abu Bakar, saya pura-pura tanya tentang Al-Quran, barangkali nanti diajak makan. Padahal tujuannya lapar ini. Tanya sama sahabat Abu Bakar, ternyata dijawab selesai, tidak diajak makan. Ya. Ketemu lagi Sayyidina Umar, pura-pura tanya beliau. Beliau yang bercerita ini, saya pura-pura tanya, barangkali nanti ditawari makan. Ternyata sama, dijawab tidak diajak makan. Subhanallah, ketemu Nabi Muhammad SAW. Tidak lama kemudian berpapasan dengan Nabi, diajak sama Nabi. Abu Hurairah ikut ke rumah. Paham Nabi Muhammad SAW. Ketika masuk rumah, Nabi Muhammad SAW mendapati ada wadah yang isinya susu. Nabi tanya sama orang rumahnya, dari mana ini susu? Oh hadiah ya Rasulullah dari Bani Fulan. Abu Hurairah, kamu panggil teman-temanmu itu, Ashabus Sufa. Ada banyak itu Pak. Kata Abu Hurairah, wah Kak Sito warak kayak gini bagi-bagi. Ya. Sudah senang kata beliau, senang saya. Ternyata Nabi menyuruh manggil teman-teman, waduh Kak Sito warak ini. Tapi kan itu perintah Nabi, dipanggil semuanya.
Kumpul di rumah Nabi, Abu Hurairah kasih. Wadah itu diminumkan satu. Minum. Semua minum selesai, suruh pulang sama Nabi. Tinggal Nabi dan Abu Hurairah. Abu Hurairah minum. Diminum. Minum lagi kata Rasulullah. Minum lagi. Minum lagi. Minum lagi. Kata Nabi, minum lagi. Kata sahabat Abu Hurairah, ya Rasulullah, sudah nggak ada tempat, sudah full Kanjeng Nabi. Nah, setelah itu diambil sama Nabi, wadahnya diminum sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bayangkan, yang pertama itu mukjizat Nabi. Mukjizat Nabi itu bisa memperbanyak sesuatu yang sedikit. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang dipegang Nabi bisa banyak. Ini bayangkan satu wadah diminum berapa orang, semuanya kenyang, tapi tetap masih ada itu isinya. Dan yang kedua pelajaran, Nabi sebagai tuan rumah terakhir yang minum itu. Loh bayangkan, Nabi itu minum bekas semua sahabatnya itu. Terakhir Rasulullah SAW yang minum daripada susu itu. Nah itu juga pelajaran bagi orang yang menghormati tamu seperti itu. Ya, yang punya rumah itu terakhir yang selesai. Ya. Sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para hadirin, penting kita dalam menghormati tamu karena di situ terdapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini kedatangan tamu para hadirin. Tidak ada yang bisa disuguhkan kecuali beliau punya kuda. Kudanya disembelih untuk dimasak menjamu tamunya. Tahu-tahu istrinya tahu, ngamuk bojone. Mungkin lapo sampai menyembelih kuda, kita tidak punya kuda lagi, rame Pak. Karena marah Abdullah bin Mubarak, punya istri yang tidak bisa membantu untuk ibadah kepada Allah, dicerai istrinya. Ya. Marah beliau, istrinya dicerai. Subhanallah, tidak lama kemudian, mungkin beberapa hari, datang seseorang membawa anak perempuannya menawarkan kepada Abdullah bin Mubarak. Ulama ini Pak. Wahai Imam, saya punya anak perawan, kepingin saya nikahkan kepada jenengan. Oh iya, dinikahkan. Kemudian plus dikasih hadiah sama mertuanya 10 kuda. Dikasih 10 kuda. Maka di malam harinya Imam Abdullah bin Mubarak mendengar suara tapi tanpa orang. Ada suara yang mengatakan innaka talaqta li ajlina ajuzan. Kamu mentalak untuk kita, untuk kami, maksudnya untuk menghormat tamu dan itu perintah Allah. Kamu mentalak untuk hormat kepada kami ajuzan, perempuan yang tua. Dan dia mentalak istrinya yang tua, ditalak. Maka faqad zawajnaka bikron. Maka kami telah mengawinkan kamu dengan perawan. Kamu telah menyembelih 1 kuda, saya ganti dengan 10 kuda. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya tamu itu datang membawa keberkahan. Pulang membawa penyakit-penyakit, kejelekan-kejelekan yang ada di rumah. Di Gresik sini para hadirin, ada orang punya toko sampai sekarang meyakini seperti itu. Setiap ada tamu berarti dagangannya akan tambah laris. Itu sudah keyakinannya. Sampai sekarang seperti itu, orangnya tambah kaya. Jadi kalau ada tamu itu senang, berarti besok ada yang borong barang saya. Dan faktanya seperti itu. Makanya kalau ada tamu senang, dimasakkan ini, disuruh kasih ini. Dan memang faktanya seperti itu. Setiap ada tamu yang datang, besoknya pasti ada yang borong barangnya. Berapa kodi, mungkin berapa bajunya. Itu sampai sekarang orangnya masih ada. Nah, karena memang seperti itu, tamu itu datang membawa keberkahan. Jadi orang yang tidak senang tamu, berarti tidak senang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Ahmad bin Hambal, ya. Imam Ahmad bin Hambal berpendapat hormat sama tamu itu hukumnya wajib. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah sunnah. Hormat tamu itu sunnah. Tapi pendapat Imam Ahmad bin Hambal menghormati tamu, menjamu tamu itu hukumnya wajib. Itu madhab Imam Ahmad bin Hambal. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang bisa hormat dengan tamu, mendapatkan keberkahan tamu. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita kembali ke cerita Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam. Kata Rasulullah ketika menjelaskan cerita ini kepada para sahabat, sebagaimana diriwayatkan sahabat Ubay bin Ka'ab,
sayang sekali Nabi Musa itu tidak sabar katanya. Kata Nabi, coba Nabi Musa itu sabar, dia akan melihat keajaiban-keajaiban yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya yang disaksikan cuma 3 itu tok, yang nanti akan dijelaskan. Kata Rasulullah, coba Musa itu sabar, ya, tidak tanya, maka akan melihat keajaiban-keajaiban yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan, kenapa kok beliau melubangi kapal. Amma safinatu fakanat li masakin ya'maluna fil bahr. Adapun kapal wahai Musa dilobangi, ya, itu adalah milik orang-orang miskin yang kerjanya di laut. Yang pertama, tafsir menjelaskan, kok bisa orang miskin punya kapal ini? Ya. Kan yang dilubangi kapal. Kapal itu milik orang miskin yang kerjanya di laut. Orang miskin tapi duit kapal. Ya. Maka ulama tafsir menjelaskan, itu kapal milik 10 orang saudara. Yang 5 saudaranya itu nggak bisa kerja. Yang 5 kerja. Jadi yang menyukupi 5 itu 5 yang kerja itu. Jadi kalau dibagi, mereka termasuk orang yang tidak mampu. Ya. Dan kata-kata miskin itu bukan orang tidak punya harta. Bukan. Dalam syariat, miskin itu orang yang hartanya tidak mencukupi daripada kebutuhannya. Itu miskin. Ada orang satu hari butuhnya 20.000. Dia punya 18.000. Miskin namanya. Ya. Dia punya 12.000. Itu miskin. Ya. Kebutuhan satu hari 10.000, dia kebutuhannya 10.000 punya lebih dari separuh, kurang daripada kebutuhan. Itu namanya miskin. Kalau fakir, kurang daripada 50%. Itu namanya fakir. Itu perbedaan miskin dan fakir. Kalau fakir, tidak punya harta sama sekali, atau punya harta tidak mencukupi 50% daripada kebutuhannya. Itu namanya fakir. Butuhnya 10.000, dia punya 4.500 umpamanya. Nah, itu masuk kategori fakir. Tapi dalam kaidah ilmu Al-Quran para hadirin, mata ijtama'a iftaroko, mata iftaroko ijtama'a. Kalau lafadz fakir dan miskin itu bergabung, maka mempunyai arti yang berbeda. Tadi itu artinya. Tapi kalau cuma satu disebutkan, maka yang dimaksud miskin ya fakir. Fakir ya miskin. Kalau seandainya barang siapa yang memberi makan kepada orang miskin, tok, maksudnya fakir juga masuk di situ. Barang siapa yang memberikan makan orang fakir, miskin juga masuk di situ. Gitu, maksudnya gitu. Tapi ketika disebutkan dua-duanya fakir dan miskin, berarti mempunyai arti yang berbeda. Itu kaidah dalam ilmu Al-Quran. Nah, kemudian apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Fa'aradtu an u'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin khusba. Kata Nabi Khidir, aku ingin melubangi itu kapal karena di belakang laut ini nanti ada raja yang dolim yang ingin merampas setiap kapal yang bagus. Makanya kapalnya saya lubangi supaya kelihatan jelek. Enggak. Itu kata Nabi Khidir menjelaskan kepada Nabi Musa. Ada riwayat Nabi Khidir ketika melubangi memberikan pemahaman kepada orang pemilik kapal. Di depan itu ada raja yang dolim. Kamu tutup dengan bantal. Nanti kalau sudah selesai melewati perompak-perompak itu, baru kamu tutup lagi, kamu tempel. Itu dalam satu riwayat. Dan di sini ulama memberikan kita pelajaran daf'ul mafsadatil kubra bil mafsadatil sugra. Kita mencegah kerusakan yang lebih besar dengan kita mengorbankan kerusakan kecil itu tidak apa-apa. Seperti ini. Ya. Ini kan kalau nggak dilubangi kapalnya hilang nanti. Karena dia akan mengambil kapal yang bagus. Maka caranya dirusak kapal yang ada supaya selamat. Akhirnya nggak jadi diambil. Makanya kita mengorbankan sesuatu yang sedikit untuk menjaga sesuatu yang lebih besar, itu tidak apa-apa dalam kaidah. Ya. Ini kalau nggak dikorbankan, korbannya lebih banyak nantinya. Ya. Maka itu tidak masalah. Seperti ini, kapal ini kalau nggak kita lubangi, nanti kapalnya justru tambah hilang. Tapi kalau kita lubangi sedikit, rusak berarti kan sedikit. Tapi selamat kapalnya. Itu tidak masalah. Kalau memang harus seperti itu. Ya. Kemudian
Yang kedua dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Ammal gulam, adapun anak kecil, fakana abawahu mu'minaini, fakhoshina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak yang dibunuh itu, kata Nabi Khidir, itu anak mempunyai orang tua dua-duanya mukmin. Maka kami takut anak itu akan memaksa orang tuanya melakukan pekerjaan yang sesat yang bisa mengkufurkan atau kafir itu orang tuanya. Makanya dibunuh oleh Nabi Khidir atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Khidir, kenapa kok dibunuh itu anak? Karena ini anak nanti kalau besar tuanya, orang tuanya bisa kafir gara-gara pengaruh anak ini. Makanya ini dibunuh oleh Nabi Khidir tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa'aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqrabur. Maka Allah ingin mengganti yang lebih baik daripada itu. Faktanya ketika anak itu meninggal dunia, ulama tafsir mengatakan akhirnya orang tua itu dikaruniai anak perempuan, kemudian dinikahi oleh seorang nabi dan punya anak nabi. Jadi setelah anak itu dibunuh, orang tua itu dikasih anak sama Allah SWT, dikaruniai anak perempuan. Anak perempuan itu dinikahi oleh nabi, seorang nabi daripada nabi-nabi Allah, karena kita sudah pernah bahas para hadirin ya, jumlah nabi itu 124.000. Jumlah nabi 124.000. Ada yang mengatakan 204.000. Itu jumlah nabi. Jadi jumlah nabi itu banyak. Sama dengan jumlah para sahabat ketika Rasulullah wafat. Ketika Nabi SAW meninggal dunia, jumlah sahabat yang ada ketika itu 124.000. Begitu pula sama dengan jumlah jenggotnya Rasulullah. Nabi ini jenggotnya ada 124.000. Begitu pula sama dengan jumlah malaikat Jibril turun kepada Nabi. Semasa hidup Nabi, malaikat Jibril datang kepada Nabi 124.000 kali. Ya. Selama hidup Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi yang lain paling cuma 5 kali, 10 kali, 20 kali. Tapi kepada Rasulullah 120. Jumlah malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW. Ini pendapat tafsir, ulama tafsir yang pertama. Jadi Allah ingin mengganti yang lebih baik. Ternyata diganti yang lebih baik, dikaruniai anak perempuan, kemudian anak perempuan itu dikawin oleh seorang nabi dan punya anak nabi juga. Pendapat yang kedua, ya, dikaruniai anak perempuan, dari anak perempuan itu melahirkan 70 nabi. Dari anak itu. Ada yang mengatakan dikaruniai anak yang laki-laki yang muslim. Itu 3 pendapat ulama tafsir tentang ketika Allah mengganti anak yang dibunuh oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, pelajaran yang kedua para hadirin yang perlu kita pahami, kadang-kadang apapun yang kita cintai itu bisa menjerumuskan kita ke dalam kesesatan. Seperti ini anak. Ya. Anak itu bisa fitnah kepada untuk orang tuanya. Anak kan kita cintai, tapi kadang-kadang anak kita ini bisa membuat fitnah kita nanti. Gara-gara anak, berantem kita sama saudara kita. Kenapa? Gara-gara anak kita dipukul sama anaknya. Tukaran, kan gitu. Sama tetangga, bisa berantem. Kenapa? Karena anak tetangga mukul anak kita. Tuh. Silaturahmi bisa putus gara-gara anak. Makanya dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian itu fitnah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang sama orang tua sama seperti itu. Gara-gara anak kita benci sama orang tua kita, saudara kita, atau teman kita. Kenapa? Gara-gara anak. Makanya kadang-kadang yang sesuatu atau siapapun yang kita cintai bisa berdampak buruk bagi kita. Ya. Seperti cerita anak ini. Loh, kata Allah memberikan pelajaran, nanti ini anak akan mempengaruhi orang tuanya akan sesat dan bisa kafir. Kenapa? Karena anaknya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW, beliau juga pernah mengatakan, sayati ala nasi zamanun yakunu halakur rajuli ala yadi waladihi atau auladihi
Aukamakal Rasulullah SAW. Nanti akan datang suatu masa binasanya seseorang itu di tangan anak-anaknya. Binasanya seseorang di tangan anak-anaknya. Jadi tadi punya anak yang tidak soleh, punya anak tidak solehah, akhirnya karena anak kita harus kerja, karena keinginan anak yang besar, anaknya kepingin sekolah yang tinggi, bapaknya bingung, akhirnya nggak ngurus halal haram disikat Pak, demi anaknya berpendidikan, demi anaknya sukses, demi anaknya senang. Orang tuanya memaksakan dirinya akhirnya. Nah itu kata Nabi akan datang suatu masa kebinasaan seseorang itu karena sebab anaknya. Nah, supaya anak kita selamat, bukan menjadi bencana fitnah bagi kita, harus mereka itu belajar ilmu agama. Itu kuncinya para hadirin. Tidak mungkin anak kita menjadi soleh, tidak mungkin anak kita menjadi solehah, kecuali mereka harus belajar ilmu agama. Mustahil anak kita menjadi soleh, anak kita menjadi solehah, kalau tidak ngaji, itu mustahil. Kalau tidak kenal dengan Nabi, tidak kenal sejarah Nabi, tidak mungkin anak kita akan menjadi anak yang soleh, anak yang soleha. Makanya dulu Nabi pernah menjelaskan kepada para sahabatnya yang mulia radhiyallahu taala anhum. Ya. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa auladuh. Pertama kali orang yang akan menuntut seseorang itu adalah keluarganya, anak-anaknya, kata Rasulullah. Jadi yang pertama kali menuntut manusia itu bukan saingan bisnisnya, bukan. Bukan saingan pekerjaannya, bukan. Bukan tetangganya, bukan. Tapi kata Nabi, yang pertama kali menuntut manusia adalah anak-anaknya, kata Rasulullah. Ya gifuna baina yadaillah. Mereka akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, "Ya Rabbana, khudh lana min haqqina minhu." Ya Allah, kami menuntut hak kami dari orang tua kami. Fa innahuma 'allamana manajhal. Karena orang tua kami selama kami hidup tidak pernah mengajari kami ilmu syariat. Orang tua kami tidak pernah mengajari kami sholat. Orang tua kami tidak pernah mengajari kami ngaji. Orang tua kami tidak pernah mengenalkan hukum-hukum syariat. Sehingga kami tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji, nggak tahu hukum. Itu gara-gara orang tua kami. Tuh, bayangkan Pak Bu. Ya. Itu nanti kata Nabi seperti itu. Anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang tidak soleh seperti itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa bayangkan para hadirin. Ya. Anak yang di dunia ini kita sayangi, kalau sakit kita bingung cari dokter yang hebat supaya cepat sembuh ini anak. Sekolah kepingin tinggi, kadang-kadang ngutang orang tua demi anaknya sukses. Kepingin mainan yang baru, kadang-kadang ngutang. Yang penting anaknya seneng. Yang penting anaknya bisa makan enak, hati-hati. Kalau mereka tidak menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang soleh, menjadi musuh kita nanti di akhirat. Ya. Kalau sakit ditemani sama orang tuanya nggak tidur, anaknya sakit. Hati-hati. Tapi kalau nanti anak itu nggak soleha, justru pertama kali yang akan menuntut kita nanti di akhirat. Bagaimana? Ya? Yang sudah capek-capek kita usahakan, ternyata jadi musuh kita nanti di akhirat. Waliyadzubillah. Kenapa? Karena tidak soleh, karena tidak soleha. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Bukan saingan bisnisnya, bukan. Anak dulu. Makanya Allah mengatakan anak itu adalah fitnah. Ya. Bagaimana anak kita fitnah? Kalau mereka tidak menjadi anak yang soleh, kalau tidak menjadi anak yang soleha. Dan tidak mungkin anak kita menjadi soleh-soleha, kecuali harus belajar ilmu agama, belajar syariat Nabi. Kunci menjadi soleh harus kenal dengan Nabi Muhammad. Kalau tidak mungkin menjadi soleh. Ya. Makanya dulu saya teringat, jangankan di dunia para hadirin, jangankan di akhirat, di dunia, ya, ada cerita, ada orang meninggal dunia, orang kaya ini, kekayaannya kurang lebih 10 miliar. Punya anak 4 kalau tidak salah. Laki semuanya. Ketika sudah selesai urusan notaris, pembagian utang-utangnya dibayar semuanya, ya, dibagi. Satu anak dapat berapa? Wallahu a'lam. Sudah selesai dibagi, ternyata ada satu nota mungkin yang belum dibayar, lupa. 100 juta. Ini yang diutangi, datang ke notarisnya yang bagi warisannya itu. Loh sudah dibagi ke anak-anaknya, terlambat. Coba kamu datang ke anaknya.
minta sama anaknya. Datang ke anaknya, loh yang ngutang siapa? Kan bapak saya, minta di kuburan sana. Loh, bayangkan, ini sudah nerima uang loh ini ya. Semua anaknya seperti itu. Anak pertama, anak kedua, anak ketiga, semuanya tidak mau membayar utang ayahnya. Loh bayangkan, padahal sudah nerima uang dari ayahnya. Bayangkan, itu di dunia, belum lagi nanti di akhirat nanti. Ya. Kita bisa bayangkan harta yang dikumpulkan oleh orang tua dengan susah payah kemudian dikasih ke anaknya, kalau anaknya soleh, dibuat ngaji, buat nyumbang, dapat pahala orang tuanya. Tapi kalau umpamanya dibuat maksiat, Pak Bu, kita sudah di kuburan, waliyadzubillah, orang tuanya sudah di kuburan, hartanya dibuat ke diskotik. Di kuburan, anakmu sekarang di diskotik pakai uangmu, diajar di kuburan. Lo bayangkan, gak melok seneng, melok loro. Kan gitu. Itu loh, anakmu sekarang sedang zina, pakai uang dari kamu. Dia di kuburan, disiksa gara-gara anaknya. Kenapa? Karena dia maksiat pakai uangmu. Kalau nggak ada dari uang kamu, nggak mungkin maksiat dia. Nah, itu bahayanya kalau punya anak tidak soleh, punya anak tidak solehah. Makanya kata Rasulullah SAW, a'dhamun nas nadamatan yaumal qiyamah man yalqallaha bijahalati ahli. Manusia yang paling menyesal kata Nabi di hari kiamat adalah orang yang nanti meninggal dunia meninggalkan anak-anak yang tidak soleh, anak-anak yang tidak solehah. Itu adalah manusia yang paling menyesal nanti kata Rasulullah SAW. Ya. Meninggal dunia anaknya tidak bisa sholat. Meninggal dunia anaknya nggak bisa ngaji. Meninggal dunia anaknya nggak tahu syariat. Itu nanti orang tua yang paling menyesal kata Rasulullah SAW. Makanya ini perlu diperhatikan para hadirin ya. Anak-anak kita itu aset kita, menjadikan kita hamba yang dekat kepada Allah kalau mereka menjadi anak yang soleh, anak yang solehah. Anak yang soleh akan selalu ingat orang tuanya. Anak solehah akan selalu mendoakan orang tuanya. Ya. Tapi sebaliknya, kalau tidak soleh, tidak solehah, itu menjadi musuh orang tuanya di dunia sebelum nanti di akhirat. Mudah-mudahan anak-anak kita soleh-solehah semuanya. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Berapa banyak orang tuanya di masjid hadir pengajian, anaknya di diskotik. Ya. Berapa banyak orang tuanya ngaji, baca Quran mungkin di pagi hari, anaknya narkobaan. Ya. Berapa banyak seperti itu. Nanti kita semua akan diminta bertanggung jawab atas pendidikan anak kita. Ya. Sudah dididik apa betul? Belum anak itu. Diajari. Makanya ada cerita hadirin rahimakumullah. Kata Imam Ghazali menceritakan hadis Rasulullah. Nanti itu ada gambaran seperti ini. Ada orang tua kata Rasulullah di dunia itu ahli ibadah, sholat, ngaji. Punya anak yang tidak soleh. Tidak pernah sholat, mungkin maksiat itu anak. Ketika nanti di akhirat, orang tua yang dimasukkan ke surga. Jangankan sholat 5 waktu, sholat tahajud gak pernah ditinggal sama orang tua ini. Ketika di surga, ketika di akhirat dimasukkan surga, anaknya dimasukkan neraka. Ini anak, kata Nabi, ketika dimasukkan neraka dia setuju. Memang dia tahu diri, tak pernah sholat maksiat. Tapi pertama kali yang dicari di neraka itu orang tuanya. Duh, mana bapak saya kok gak mboten tentang beriki? Kok enggak kelihatan ibu saya ini? Maka tanya, ya Rob, di mana orang tua kami? Dijawab, loh kalau orang tuamu itu ahli ibadah, tahajud tak pernah ditinggal, tempatnya di surga. Kalau kamu kan maksiat, apa jawaban anak ini? Loh, tapi mereka tidak pernah mengajariku. Loh. Nah karena itu orang tua yang sudah di surga ditarik sama Allah untuk diadili dulu. Loh bayangkan, anak bisa menarik orang tua dari surga, bayangkan. Ya. Kapan? Kalau tidak soleh, kalau tidak solehah. Ya. Mudah-mudahan anak kita soleh-solehah semuanya. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Makanya para hadirin, pelajaran dari cerita ini, sesuatu yang kita cintai itu kadang-kadang bisa menjerumuskan kita dalam kejelekan. Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Sebaliknya, mungkin sesuatu yang kita benci justru di dalamnya itu ada kebaikan yang banyak.
yang Allah akan berikan kepada kita. Mungkin ada orang dipecat dari pekerjaannya, mungkin di situ ada kebaikan. Ya. Mungkin terjadi perpecahan rumah tangga, mungkin di situ adalah ada kebaikannya. Sesuatu yang tidak kita senangi, kadang-kadang di dalamnya, kata Allah Subhanahu wa taala, terdapat kebaikan-kebaikan. Kita diperintahkan untuk husnudzon dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang ditakdirkan Allah, itu yang terbaik untuk kita. Yang ketiga, wa ammal jidaru, adapun tembok yang dibetulkan itu fakana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma. Kenapa Nabi Khidir membetulkan tembok yang mau rubuh? Karena di bawah tembok itu ada harta karun milik dua anak yatim. Namanya Asrom dan Sorim menurut sebagian ulama tafsir. Ya. Kenapa kok dijaga? Alasannya wakana abuhuma soliha. Adanya dulu orang tuanya itu orang soleh. Nah ini juga yang bisa kita ambil pelajaran para hadirin. Kesolehan seseorang itu akan turun kepada anaknya. Kesolehan seseorang itu akan turun kepada anaknya. Seperti ini kita lihat. Bayangkan, karena orang tuanya soleh, orang tuanya bukan nabi loh ini, orang tuanya soleh, ingin meninggalkan harta untuk anaknya, sampai nabi disuruh jadi tukang. Lo bayangkan. Nabi Khidir suruh nukang Pak sama Nabi Musa. Untuk apa? Untuk menjaga harta anak yang abahnya orang soleh. Lo bayangkan. Makanya kesolehan seseorang itu akan berdampak untuk anaknya. Berdampak untuk keturunannya. Kita kepingin anak kita soleh tadi, maka kunci pertamanya kita harus menjadi soleh dulu. Ya, kita harus soleha dulu. Ya, nanti kebaikan kita itu akan turun kepada anak kita. Saya teringat sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau itu para hadirin, kalau tahajud bangun malam, di samping anaknya yang masih kecil ketika tidur. Bangun di sampingnya. Kalau sudah ibadah, beliau mengatakan, min ajlika ya waladi. Untuk kamu wahai anakku. Maksudnya aku ibadah ini untuk kamu. Nular soalnya. Kebaikan orang tua akan nurun kepada anaknya. Otomatis itu. Ya. Makanya seperti ini. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kebaikan orang tuanya. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan menafsiri itu ayat hifdzan bi salahi abihima. Allah ingin menjaga harta anak yatim itu kenapa? Karena kesolehan orang tuanya. Ya. Bahkan dalam tafsir yang lain, itu orang tua bukan langsung orang tuanya, tapi kakeknya yang ketujuh. Lo bayangkan. Kakeknya yang ketujuh. Tim itu yang ketujuh. Bukan abahnya langsung loh. Tapi kakek yang ketujuh. Bisa memberikan keberkahan untuk keturunan yang ketujuh. Lo bayangkan. Kalau dia itu menjadi soleh, menjadi solehah. Ya. Makanya cara pertama untuk kita mempunyai keturunan yang soleh dan solehah, kita harus menjadi orang yang soleh, orang yang solehah. Ya. Kadang-kadang orang minta doa Pak Bu, supaya anaknya soleh, nurut. Ya. Tapi kita sendiri tidak soleh, ya repot. Ya, minta doa, mungkin ziarah kemana-mana, minta air kemana-mana. Kenapa? Supaya anaknya soleh, tapi kita tidak soleh. Ya. Nah kita harus berusaha menjadi soleh dulu, nanti akan menurun kepada anak-anak kita. Imam Muhammad bin Munkadir, beliau mengatakan, innallaha yahfad bi salahil abdi waladahu wa walada waladihi. Allah itu akan menjaga dengan kebaikan seorang hamba, solehnya seorang hamba yang dijaga anaknya. Kemudian cucunya dijaga. Kemudian orang-orang yang ada di sekitarnya. Keberkahan seseorang yang soleh itu akan membawa keberkahan untuk keturunannya, bahkan untuk semua keluarganya. Itu kata Imam Muhammad bin Munkadir. Imam Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan, inilah usalli, fa'adhkura waladi, fa'azidu fi salati. Saya ini kalau sholat ibadah, kemudian saya ingat anak saya tambah ibadah saya. Bayangkan. Saya kalau lagi ibadah, kemudian saya ingat anak saya tambah ibadah saya. Kenapa? Karena beliau tahu, ibadah yang ia lakukan itu akan nular nanti kepada anaknya. Akan berdampak baik untuk anaknya.
Makanya beliau tambah semangat untuk ibadah supaya anaknya juga nanti ahli ibadah. Dan itu yang kita saksikan. Kita lihat anak-anaknya menjadi tabiin, ya, jadi ulama. Terus seperti itu. Kenapa? Karena keberkahan orang tuanya yang ahli ibadah. Sebaliknya, Imam Fudail bin Iyad. Imam Fudail bin Iyad beliau mengatakan, "Inilah a'sillah ta'ala fa'arifu dzalika fi khuluqi himari." Saya ini kalau maksiat kepada Allah, saya tahu dari perilaku orang-orang yang ada di sekeliling saya. Tahu-tahu anak saya tidak nurut sama saya, istri saya tidak nurut, bahkan keledai saya tidak nurut. Berarti saya habis maksiat sama Allah Subhanahu wa taala. Itu kata beliau. Karena efeknya itu. Ketika maksiat, maka semua menjadi tidak nurut kepada saya. Dan kalau saya tobat, dan saya tahu tobat saya diterima, maka mereka semua kembali taat kepada saya. Itu tanda berarti tobat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana kesolehan kita berdampak baik untuk anak keturunan kita, sebaliknya juga, Pak Bu, maksiat kita itu juga berdampak jelek untuk keturunan kita. Itu otomatis. Ya. Bahkan hadis Rasul pernah mengatakan sampai seperti ini para hadirin. Wal iyadzubillah ya. Manzana zunia walau fiha itidari. Barang siapa yang zina, maka nanti keturunannya akan dizinai. Meskipun di pagar rumahnya kata Rasul. Loh bayangkan. Orang yang zina itu pasti anaknya zina nanti. Ya. Kenapa? Kejelekan orang tua akan turun kepada anaknya. Bahaya itu, hati-hati. Kita kalau mau maksiat mikir dulu punya anak, akan dibales nanti anak kita ini. Ya. Itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang zina, nanti anak perempuannya akan dizinai. Meskipun di dalam pagar rumahnya. Kenapa? Karena dia zina, dibales. Tuh, bayangkan. Nah, makanya itu pelajaran penting untuk kita selalu berhati-hati dalam maksiat kepada Allah. Mau maksiat, ingat hati-hati punya anak. Ya. Mau berbuat mendolimi orang, hati-hati punya anak. Ya. Kita mendolimi orang, bagaimana rasanya kalau orang yang kita cintai didolimi sama orang? Lebih sakit, Pak Bu. Ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan para hadirin. Sebagaimana ibadah akan berdampak baik untuk keturunan kita, maka maksiat juga seperti itu. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari perbuatan yang keji, perbuatan zina, anak-anak juga, anak-anak kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa yang kita lakukan tidak diturunkan kepada anak kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian fa'arada rabbuka an yablugha asyadduhuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah Tuhanmu ingin sampai keduanya dewasa dan mengeluarkan harta itu untuk anak itu ketika dewasa. Nah, apa yang bisa kita ambil kemudian hikmahnya juga dari cerita itu? Nabi Khidir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri. Itu semua aku lakukan bukan atas keinginanku, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Khidir melubangi kapal. Kelihatannya zalim itu, tapi itu perintah Allah. Membunuh anak itu perintah Allah. Ya. Jangan nanti ada orang melok-melok, ini anak harus dibunuh ini. Saya lihat soalnya mokong kok arek iki. Pateni wis lho. Sopo sing ngongkon Pak kan gitu ya. Mulai kecil wis ngerweti iki. Ya. Terus kita bunuh aja sudah Pak. Enggak boleh. Ini supaya tahu itu semuanya wa ma fa'altuhu an amri kata Nabi Khidir. Semua bukan keinginanku, tapi perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir mengatakan itu menunjukkan bahwa saya Nabi Khidir itu adalah nabi karena langsung menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin sudah pernah kita jelaskan, ada yang mengatakan beliau itu wali, ada nama orang soleh. Tapi ketika ucapan seperti ini, aku bukan melakukan itu atas keinginanku. Berarti keinginan Allah, berarti beliau nabi. Karena yang mendapatkan wahyu langsung dari Allah adalah nabi. Dalil kuat bahwa saya Nabi Khidir itu adalah nabi. Ya. Dan sekali lagi, jadi tidak boleh ada orang yang merasa ikut gaya Nabi Khidir alaihissalam. Ya. Melakukan maksiat, tapi tujuannya, oh ini bagus nanti Ustaz, patenono ae, engko mokong-mokong anakmu itu. Ya. Ini engko gedene kafir iki, getno saiki wis. Enggak boleh. Ya, sampean bukan nabi, siapa yang nyuruh kan itu ya.
Yang sekiranya melanggar maksiat tidak boleh, karena Rasul pernah mengatakan la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Allah. Yang sifatnya maksiat nggak boleh kita patuh, meskipun orang tua kita siapapun. Kalau maksiat nggak boleh dipatuhi. Selama itu tidak maksiat, kalau orang tua yang memerintahkan, guru kita memerintahkan, kita laksanakan. Tapi kalau maksiat dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Ya. Itu adalah pengertian penjelasan kenapa kamu tidak bisa sabar wahai Musa. Itu cerita Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam. Kemudian yang terakhir para hadirin, karena Nabi Musa sudah menyerah ini sudah, kan tiga kali kesempatan. Ternyata Nabi Musa tidak bisa sabar. Ya. Kemudian sebelum berpisah, Nabi Musa mengatakan seperti ini. Qala ausini, wahai Khidir, berikan wasiat kepadaku. Tuh bayangkan Nabi Musa minta wasiat sama Nabi Khidir alaihissalam. Apa nasihat wasiat Nabi Khidir kepada Nabi Musa? La tatlubul ilma lituhadditsan nasa bih, watlubul ilma lita'mala bih. Wahai Musa, kata Nabi Khidir, kamu jangan menuntut ilmu, belajar ilmu agama untuk kamu ceritakan sama orang. Tapi belajarlah ilmu untuk kamu amalkan. Jangan belajar untuk minteri orang maksudnya. Sudah ngerti nih, wah ngomong di mana-mana. Ya, Kak oleh hukumnya harus seperti ini. Oh ini pahalanya. Oh harus seperti ini supaya tahu orang kita ini tahu ilmu. Bukan. Nasihat Nabi Khidir, belajarlah ilmu untuk kamu amalkan. Bukan untuk kamu ceritakan kepada orang. Bukan untuk kamu sampaikan kepada orang, bukan. Amalkan dulu. Tujuannya itu, belajar ilmu untuk kita amalkan. Ya. Makanya kapan kita mendapatkan ilmu kemudian diamalkan, ya. Man alima wa amila, ya. Aurathahullahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa mengetahui, sudah tahu, diamalkan, nanti Allah akan memberikan dia ilmu yang tidak disangka-sangka. Dapatlah dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap dapat ilmu kita amalkan. Setiap dapat ilmu kita amalkan. Ya. Maka kapan seperti itu kita akan mendapatkan pengetahuan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu para hadirin hadirat rahimakumullah yang bisa kita ambil daripada perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihi salam, bagaimana seseorang itu harus mempunyai sifat tawadhu, rendah diri, tidak merasa dirinya itu hebat, atau mempunyai sesuatu yang lebih, harus menjadi tawadhu, ya, rendah diri, tidak boleh sombong. Saya teringat ucapan Imam Ibnu Athaillah kalau tidak salah, atau ulama yang lain yang mengatakan seperti ini. Man kana maksiatu fil kibri, ya. Barang siapa yang maksiatnya itu di dalam sifat sombong, falatarjulahu, maka kamu jangan harap untuk dia. Orang kalau maksiatnya sombong, tidak ada harapan untuk tobat. Nggak mungkin tobat. Kalau sudah, sebabnya itu sombong. Tapi waman kana maksiatuhu fi syahwati farjulahu. Yang kurang lebih seperti itu. Tapi kalau maksiatnya itu dalam syahwatnya, ada kemungkinan dia tobat. Tapi kalau dia maksiat karena dasarnya sombong, nggak ada harapan untuk tobat. Sifat sombong ini bahaya. Ya. Seperti ulama menjelaskan iblis. Iblis itu maksiatnya karena sombong, makanya tidak mungkin tobat. Sombong merasa lebih hebat daripada Nabi Adam alaihissalam. Merasa lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Makanya tidak tobat iblis itu. Karena maksiatnya di dalam sombong. Ini bahaya sifat sombongnya. Tapi kalau maksiatnya dalam syahwat, mengikuti syahwat, masih ada harapan untuk bertobat. Ulama mengatakan seperti Nabi Adam alaihissalam. Karena beliau berkeinginan untuk makan buah itu, syahwat itu mengikuti hawa nafsunya. Tapi kemudian dibukakan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya yang perlu kita hindari itu sifat sombong yang ada dalam diri kita. Dan itu harus dilatih para hadirin, ya. Harus ada riyadhahnya, latihan. Kapan kita dihina? Sabar. Itu namanya latihan menahan. Karena nggak mungkin orang itu tahu-tahu hilang sifat sombong, nggak mungkin. Harus dilatih. Dihina orang, sabar. Ya.
Itu cara untuk melatih. Jadi tidak ada orang-orang mau hilang sifat sombongnya, tidak mungkin. Tapi harus dilatih. Sifat sabar harus dilatih. Untuk hilangkan sifat sombong harus dilatih. Membersihkan hati semuanya itu harus dilatih. Ya. Harus ada latihannya. Tidak mungkin tahu-tahu hilang dari diri kita. Enggak. Dan disitulah ibadah yang paling besar. Daripada ibadah sholat, ibadah zikir, kita membersihkan hati kita, itu ibadah yang paling besar. Makanya Rasul pernah mengatakan, budala ummati, aulia yang abdal, wali-wali yang dekat sama Allah, itu mereka masuk surga bukan karena banyaknya sholat, kata Nabi Muhammad. Kenapa? Karena kebersihan hatinya. Mereka masuk surga bukan karena banyaknya sholat, bukan kata Nabi. Karena kebersihan hatinya. Tidak sombong, tidak hasut, tidak iri. Ya. Karena hilang sifat-sifat kotor dalam hatinya, mereka menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu membersihkan hati-hati kita, dijauhkan daripada sifat-sifat yang mengotori hati kita, dan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa selalu mengerjakan ketaatan-ketaatan kepada Allah, diberi kekuatan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak kita semua dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang berjalan di jalan Nabi Muhammad, anak-anak yang bisa kita banggakan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin ada satu pertanyaan ya sebelum ditutup dipimpin doa oleh Habib. Silahkan yang ingin bertanya dari Bapak-Bapak, silakan. Mungkin yang dipertanyakan? Ya, silakan Pak Joko. Kayaknya sudah dinantikan sama Pak Tamam Pak Joko pertanyaannya. Silakan. Harus apa itu memuliakan tamu ya. Tapi bagaimana kalau seandainya tamu itu adalah orang yang tidak kita inginkan atau kita benci? Nah, itu bagaimana? Ini pertanyaannya agak susah karena gini, kalau di kampung itu kita bisa menghindar ya. Tapi kalau di kantor kan tidak bisa. Kalau di perusahaan kita tidak bisa. Mau ketemu rapat, mau ketemu apa, pasti begitu. Itu ya. Itu satu Ustadz. Nanti pas kira-kira 5 menit lah jawaban. Terus yang kedua terkait masalah kalau kita bandingkan antara Nabi Musa dan Nabi Khidir ya. Itu kalau otak saya ini ngomong itu lebih keren mana orang pinter sama orang yang mau belajar. Saya kira itu Ustaz. Biar enggak sore-sore. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama cerita masalah tamu yang tidak kita inginkan. Itu ada cerita yang mungkin bisa kita ambil hikmah dan sebagai jawaban untuk pertanyaan itu. Pernah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu terkenal hormat tamu. Sehingga suatu ketika ada orang kafir, orang yang menyembah patung, kepingin dijamu dengan Nabi Ibrahim. Ya. Karena Nabi Ibrahim ini kalau menjamu tamu luar biasa. Maka apa kata tamu ini? Orang itu menyembah berhala ya, menyembah patung. Nabi Ibrahim, saya jamun. Kata Nabi Ibrahim, kamu masuk Islam dulu, baru saya jamu. Jadi kita bisa ambil hikmah, berarti Nabi Ibrahim tidak suka sama orang ini karena dia orang yang musyrik maksudnya. Nah ketika mengatakan seperti itu ditinggal sama tamu ini. Karena mensyaratkan untuk Islam. Langsung sama Allah ditegur Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, saya memberikan makan kepada orang itu puluhan tahun. Tidak pernah saya memaksakan dia untuk Islam. Kamu kemudian dijamu sekali tok aja harus mensyaratkan dia untuk Islam. Nah ketika itu dikejar tamu itu sama Nabi Ibrahim, minta maaf, dijamu. Tanya tamunya kenapa? Saya ditegur sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya masuk Islam tamu itu karena mendengar cerita itu. Jadi bisa kita ambil cerita, tamu kalau sudah judulnya tamu, siapapun itu orangnya, bagaimanapun keadaannya, maka tetap kita harus menjamunya. Ya.
Hati itu mainnya soalnya. Kemudian yang kedua, lebih keren mana orang yang alim dan orang yang mau belajar. Sebenarnya orang yang pintar itu adalah orang yang selalu ingin belajar. Karena ilmu itu tidak mungkin kenyang. Sayyidina Ali mengatakan dua hal yang tidak mengenyangkan manusia, ilmu dan harta. Jadi tidak mungkin orang itu kenyang dengan ilmu atau kenyang namanya harta. Wis cukup sugi sak minus, gak tambah maneh. Tidak mungkin. Ya, pasti orang selalu ingin bertambah. Begitu pula ilmu. Jadi saya kira orang tidak mungkin merasa dirinya alim. Justru kalau ada orang yang mengatakan dirinya alim bahwa jahil, itu orang bodoh berarti. Jadi orang yang alim itu orang yang selalu belajar terus. Jadi saya kira ya orang yang alim itu akan selalu menambah ilmu. Yaitu mungkin karena kalau kapan dia mengatakan dia itu alim berarti dia bodoh. Itu sebagaimana ucapan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tandanya orang yang alim dia akan selalu belajar terus karena ilmu tidak ada habis-habisnya. Ya. Terima kasih Ustadz. Mungkin cukup karena waktu yang membatasi. Mohon izin untuk bisa dipimpin doa Ustadz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah liman awsana wa sawsana bidua wa liman lahu haqqun alaina wa lana wa lakum ya hadirin. Anna yataqabbal doa wa yu'ajjil bil ijabah wa yuballighna wa ikum hajja baitil haram wa ziyaraka bin wa anna iduha alaina wa alaikum sinin wa am ba'da awam ala ma yuhibbu rabbuna wa yardadul jalali wal ikram wa ala niyati anna Allah nuwiru qulubana wa kawalibana ma'al huda والتقى والعفاف والغنى والموت الإسلام بالأمانة والحق سدنا وأن الله يجعل PT Cipta Nirmala wa Mustasfa Semen Gresik Allah yaj'alu ma'murah bil ilm ma'murah bil ibadah ma'murah bil arzak ala hissiyah manawi bijaya khabariyah wa anna man dakhala fi hadha al mustashfa yakunu asihha yakunu mahfudin min Allah subhanahu wa ta'ala min jamil amrad wal asqam ala hadhihi niyah wa ala kulli din salihah jami'a syamilah wa ala man wa salafuna salihin wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الحق ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Habib Ahmad. Demikian serangkaian acara Nafsul Mutmainah seri ke-8 telah kita ikuti bersama dengan baik dan lancar. Kami mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.